Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Selamat datang di ibadah online Gereja Allah Baik Jemaat Kanaan Genteng Banyuwangi. Meskipun kita harus kembali melakukan ibadah secara online, tapi percayalah bahwa kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam hati kita. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah kita masuk ke dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup. Sebentar lagi kami akan mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati jalannya ibadah kali ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Kita bersuka cita oleh karena Tuhan, amin. Mari kita memuji namanya karena kasih-Nya sungguh nyata buat kita. Menyembah
cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus. Ku berharap padamu, ku percaya padamu, penyelamatku. sedang terjadi dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam badai. Mungkin saat ini kita sedang ada di dalam lembah air mata keuangan, air mata ketidakharmonisan di dalam rumah tangga, air mata sakit penyakit, air mata ketidakadilan dalam pekerjaan, atau air mata yang lain. Jangan takut, ingat Tuhan Yesus pegang kendali atas hidup kita. Sebab di dalam Tuhan ada pengharapan, ada kekuatan, dan ada pertolongan. Haleluya. Mari kita naikkan iman kita pujikan dengan sukacita, kita pujikan dengan iman. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku.
Haleluya, haleluya, shalom alihim. Kita jumpa lagi saudara di dalam ibadah kita hari ini. Di dalam situasi PPKM darurat, kita masih harus melaksanakan ibadah secara online lagi. Saudara, kita sedang bersama-sama memuji Tuhan. Kita telah diberkati, kita telah diberikan satu anugerah yang luar biasa. Bahwa di dalam Tuhan, di dalam Kristus, kita tidak perlu takut menghadapi apapun, menghadapi krisis apapun. Oleh karena sekarang siapkan hatimu untuk kita mendengarkan firman kebenaran. Haleluya. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Kau sudah memberkati kami di dalam pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami membawa kami semakin dekat kepadamu. Dan kami tidak akan takut menghadapi apapun karena Tuhan yang selalu menyertai kami. Bila firman kebenaran ini kau berkati Bapa, berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan. Berikan kepada setiap pendengar, baik jemaat-Mu maupun saudara kami yang dapat menyaksikan tayangan ini. Berikan kepada mereka telinga seorang murid yang dengar-dengaran dan juga hati hamba yang selalu taat untuk melakukan seluruh kebenaran-Mu. Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kita tahu situasi hari-hari ini sangat tidak nyaman. Perekonomian mengalami stagnasi. Banyak orang yang mengeluh, banyak orang yang kecewa, bahkan perkembangan COVID-19 ini sepertinya tidak terkendali. Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perlindungannya sempurna atas kita yang berharap kepadanya. Saudaraku, oleh karena itu pada saat ibadah kali ini, siapkan dirimu untuk diberkati dengan firman. Siapkan catatanmu, siapkan Alkitabmu untuk mencatat setiap firman yang akan kita dengar bersama. Mari kita akan membaca dalam satu nats yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 106 ayat 1. Mazmur 106 ayat 1. Mari kita baca. Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, Tuhan itu sangat baik. Kasih setianya tidak pernah berakhir. Pemazmur mencatat sangat detail sekali, luar biasa. Saudaraku sekalian. Nah, saudara, seringkali kita juga mengatakan, kita selalu bersaksi dimanapun, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Aku diberkati ini, aku dibuat berhasil ini, aku dilindungi dari ini. Saudara, ketika kita diberkati Tuhan, sangat mudah kita mengatakan Tuhan itu baik. Tetapi di saat-saat seperti sekarang ini, kesulitan silih berganti. Masa pandemi yang sudah 1,5 tahunan ini, hampir 1,5 tahun ini, terus semakin seperti tidak terkendali. Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Nah, saudaraku sekalian, Alkitab mencatat segala kebaikan Tuhan itu tidak pernah berakhir. Tahukah saudara, seperti apakah kebaikan Tuhan itu? Kitab Kejadian sampai Wahyu secara berurutan, sambung menyambung menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Tentang segala yang baik yang dikerjakan Tuhan. Terutama yang menyangkut di dalam karya penyelamatan
dan karya penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib bagi kita orang yang berdosa. Saudara, memang kebaikan Tuhan itu tidak bisa diukur hanya dengan masalah finansial, masalah jasmania. Tapi bagaimana Dia menyediakan bagi kita satu kehidupan setelah ini di dalam kerajaannya. Nah, saudaraku sekalian, oleh karena itu mari kita sekalian mau belajar meneliti secara detail kebaikan Tuhan yang ada pada kita. Saya ajak saudara-saudara belajar dari Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan yang kelima yang akan menjadi pokok bahasan kita pada ibadah kita hari ini. Saudara, mari kita akan baca lagi di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di sini. Ya. Seperti tadi saya katakan bahwa seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, menceritakan kebaikan Tuhan yang tidak terbatas. Tapi saat hari ini, saya rindu mengajak kita belajar sebagian saja yang dicatat oleh kitab Mazmur ini tentang kebaikan Tuhan. Dan itu yang menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan buat kita dan saudara ikuti dan saudara cermati tentang apa yang Tuhan catat di dalam Alkitab ini. Mazmur 103 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu seperti baru, seperti pada burung raja wali. Saudara, di dalam perikop ini, mulai dari ayat 1 sampai seterusnya, itu menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan harus dipuji, Tuhan harus ditinggikan karena kebaikannya. Oleh karena itu perikop ini berjudul Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, seringkali orang memuji Tuhan itu hanya lahiriahnya saja. Tapi jiwanya, rohnya apalagi tidak turut memuji. Karena apa? Tidak pernah menyadari kebaikan Tuhan. Di dalam ayat-ayat ini, ya, ayat 1 sampai dengan kelima ini, mencatat kebaikan-kebaikan Tuhan yang prinsip dalam kehidupan kita. Mari kita akan mempelajari kebaikan seperti apa yang telah Tuhan nyatakan kepada kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi, tidak perlu khawatir lagi menghadapi apapun. Banyak orang sekarang itu sering mengalami ketakutan karena corona. Takut kalau nanti gini gitu ya. Tapi mari, ketika Tuhan ada di pihak kita, ketika kita hidupnya bergantung pun kepada Tuhan, kebaikannya tetap berlaku atas kita. Nah, mari kita melihat dari yang pertama, kebaikan seperti apa yang Tuhan nyatakan kepada kita anak-anaknya. Kita baca ayat yang 3 bagian A. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang pertama, kebaikan Tuhan itu mengampuni segala kesalahan kita. Di dalam kitab Nabi Yesaya, di sana juga dijelaskan. Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, marilah berperkara.
sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dicuci bersih seperti bulu domba. Pengampunan Tuhan itu adalah pengampunan yang final. Menghapus segala dosa-dosa kita dan dijadikan kita kudus. Dijadikan kita benar. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur pasal 86 ayat yang kelima di sana juga dijelaskan. Tuhan itu baik. Sebab Dia suka mengampuni kesalahan orang. Suka mengampuni. Nah, saudaraku, kemudian Dia juga telah menebus dan menyelamatkan kita dari lubang kubur, ayat 4a. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia menyelamatkan kita dari dosa. Dia menebus kita dari maut. Luar biasa. Dengan apa? Dengan karya salibnya. Saudara harus ingat. Setiap hari ucapkan syukur karena penebusannya. Karya salibnya yang telah menebus kita dari lubang kubur. Dari maut. Dari hukuman neraka. Nah, saudara, sehingga kita ini dijadikan sebagai orang-orang yang dikasihi. Diperkenankan kita memanggil Dia Abba, Bapa. Diangkat menjadi anak-anak kesayangannya. Dalam Roma 8:15-17 di sana dijelaskan bahasanya, kita itu diizinkan memanggil Dia Abba, Bapa. Saudara, begitu indahnya anugerahnya, kebaikannya. Yang pertama yaitu apa? Mengampuni dosa kita dan Ia menebus kita serta menyelamatkan kita dari lubang kubur. Oleh karena itu Tuhan berfirman dalam Yohanes 3 ayat 16 yang sangat kita hafal. Oleh karena besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Itu kebaikan Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Apalah yang menjadi kesulitan kita ketika kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, telah diselamatkan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangannya. Kita menjadi miliknya. Tidak ada lagi kuasa kegelapan, si jahat, kuasa iblis yang akan dapat mengganggu hidup kita. Asal hidup kita benar di hadapannya. Yang pertama kebaikannya. Yang kedua, Dia yang menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ayat yang ke-3 bagian B. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ya. Kebaikan Tuhan di samping Dia menyelamatkan kita, di samping Dia menebus kita dari lubang kubur. Dia juga apa? Menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Saudara, penderitaan apa yang sekarang saudara alami dalam penyakit ini? Bukan saja penyakit fisik. Tadi di dalam kita mendengarkan sama-sama menaikkan pujian penyembahan, kita mendengarkan kata-kata motivasi. Apa yang kita derita? Apa yang mengikat kita? Apa yang membuat kita ini susah? Masalah keuangan, masalah keluarga, masalah apa saja. Dia menyembuhkanmu. Dia membuatmu pulih seperti sedia kala. Karena Dia yang telah melakukannya di kayu salib Golgota. Saat Ia menyatakan, tetelestai. Sudah selesai. Semuanya tuntas. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat yang kelima juga di sana dijelaskan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Nah, saudara, tidak hanya penyakit jasmania, penyakit jiwamu, penyakit rohmu, tangan Yesus Kristus yang berlubang paku penuh kuasa ketika dijamah
oleh tangannya kita sembuh. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku sekalian, kemudian yang ketiga, kita baca pada ayat yang keempat bagian B. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia memuliakan kita dengan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Jadi mahkota kasih setia dan rahmat itu dikenakan pada kepala kita, saudaraku. Betapa luar biasa. Orang yang diberikan mahkota itu adalah orang yang dimuliakan. Saudara tahu ketika pemilihan putri sejagat atau putri Indonesia sajalah yang sering kita tahu. Ketika pemenangnya yang paling unggul, dia diberikan mahkota pada kepalanya. Oh, betapa membanggakan. Saudara, demikian juga Tuhan. Setelah dia menyelamatkan kita, menebus kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan setelah dia menyembuhkan segala penyakit kita, dia memuliakan kita. Dimahkotainya kita dengan kasih setia dan rahmatnya. Loh, kita ini siapa? Ingat, ketika kita ditebus oleh darahnya, kita diangkat jadi anaknya. Di dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, ayat 15 ayat sampai dengan 17 tadi, nanti dibaca ya, bahwa kita dijadikan anak-anaknya. Sehingga kita boleh memanggil dia Abba ya Bapa. Dan kita juga dijadikan sebagai ahli waris kerajaannya. Oh, luar biasa. Inilah kemuliaan yang Tuhan janjikan pada kita. Mahkota dijanjikan bagi kita. Nah, apa yang saudara takuti menghadapi dunia yang semakin tidak karuan ini? Tapi satu perkara, jangan pernah saudara melepaskan imanmu. Jangan pernah saudara melepaskan kepercayaanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab terlalu mahal pengorbanan Kristus untuk dikhianati, saudara. Banyak orang yang meninggalkan Yesus karena kesenangan duniawi. Putus asa karena situasi seperti ini, akhirnya doa kok tidak ada jawaban. Tapi ingat, kebaikan Tuhan itu tidak hanya diukur oleh perkara jasmania. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini, itu karena anugerah. Sebab itu, sadari, Tuhan menyediakan kemuliaannya kepada kita. Dimahkotainya kepala kita dengan kasih setia dan rahmat. Oh, ini luar biasa sekali. Jangan pernah saudara tinggalkan. Kemudian saudaraku, yang keempat, dia memulihkan kita dengan memberkati kita dan memuaskan hasrat kita. Ayat yang kelima bagian A. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Ayat 5 ini sangat luar biasa. Setelah kita dimuliakan, dipulihkannya kita. Dipuaskannya hasrat kita. Hasrat itu adalah satu keinginan, satu kerinduan. Diberikannya karena apa? 3 hal yang di atas tadi adalah dalam rangka memperbaiki keberadaan kita. Diampuni dosa kita, ditebus dan diselamatkannya kita dari maut. Kemudian disembuhkan segala sakit kita, dimuliakan kita. Sehingga kita menjadi pantas di mata Allah. Kemudian dia memberkati kita dengan memuaskan hasrat kita. Dijadikannya hidup kita ini seperti burung Raja Wali yang muda, kuat, gagah, terbang ke angkasa, melintasi badai hidup. Sekarang apa persoalanmu? Takut dengan COVID? Sekarang masa PPKM darurat Jawa Bali ini. Perekonomian agak seret. Tapi ingat, ketika dirimu menempel kepada Tuhan, memandang wajah Yesus, Dia tidak tinggalkan kamu.
tidak tinggalkan kita. Sebab dia sangat baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, dia puaskan hasrat kita. Apa yang menjadi kerinduan kita? Apa pergumulanmu? Sakit belum sembuh? Mungkin saudara ada yang selama ini sakit belum sembuh? Pergumulan tentang apapun belum terjawab? Pandang Yesus. Dia Allah yang berjanji, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah yang setia pada janjinya dan dia selalu menepati janji-janji itu. Haleluya. Kemudian yang kelima, dia juga memberikan perlindungan yang kuat. Dengan kuasa darahnya. Dan dia juga mengutus malaikat-malaikat yang berpasukan mengelilingi hidup kita. Menjaga bisnis kita, menjaga keluarga kita. Bahkan menjaga masa depan kita. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 91 ayat 1-16 yang sangat sudah kita tahu. Yang mungkin di antara saudara ada yang selalu membacakan ayat ini sebagai ayat-ayat perang. Ayat-ayat iman yang dapat memberikan kita kekuatan melawan segala roh jahat. Saudaraku, perlindungannya sempurna atas kita. Karena itu ketika kita menghadapi segala sesuatu yang membuat kita ini seolah putus asa. Mari, jangan pernah putus asa. Dia sangat baik. Amat baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudaraku, di masa-masa akhir zaman ini, kita sangat merasakan kesulitan ekonomi, krisis kesehatan, bahkan vaksin saja yang tadinya diobral sedemikian rupa sekarang banyak yang butuh. Sampai antri-antri, ada yang tidak kebagian. Karena apa? Mereka butuh sehat. Mereka butuh ini. Demikian juga di dalam hal kerohanian ini, hendaknya kita juga berebut semacam ini. Kita mencari Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan. Masa ini saudara, saat COVID-19 terus merajalela, yang entah sampai kapan ini berakhir. Saat-saat penampian bagi orang percaya. Jikalau kita mau menikmati hidup yang diberkati roh jiwa tubuh kita, mari dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Maka kebaikan Tuhan ini akan berlaku atas kita. Saudara, jangan pernah kita lupakan segala kebaikannya. Saudara, saya baca ulang pada ayat yang pertama. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat yang kedua. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan apa? Janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, kebaikan yang kita sudah bahas 1-5 ini. Itu menjadi seluruh kebaikan Tuhan yang menyangkut seluruh aspek hidup kita. Rohani, jiwa, jasmani kita. Saudaraku, sekarang apa yang menjadi permasalahanmu? Sekarang apa yang menjadi keberatan-keberatanmu yang membuat engkau tertekan? Di bagian lain, pemazmur juga menyatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Percayalah kepada Allah. Saudara, marilah kita hidup bersama-sama di dalam anugerah-Nya. Marilah kita hidup di dalam kasih setia Tuhan. Dan janji itu, perlindungan itu nyata bagi kita. Kebaikannya berlaku atas kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Seperti Dia berfirman, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan
untuk firman kebenaran yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan menyadari segala kebaikan-Mu, supaya kami tidak terus dikuasai oleh intimidasi iblis, intimidasi corona, intimidasi krisis apapun. Supaya kami tetap memandang Engkau, Allahku yang baik, Bapakku yang baik. Sebab kasih setia-Mu untuk selama-lamanya tak pernah berakhir Tuhan. Mari Bapa, ajari kami untuk menyadari bahwa Engkau telah menyelamatkan kami dan telah menebus kami. Engkau juga yang sudah memberikan kami pemulihan. Keadaan kami dipulihkan. Sakit penyakit kami disembuhkan. Bahkan ekonomi kami, rumah tangga kami, bisnis kami dipulihkan oleh anugerah Allah. Dan Engkau memuliakan kami. Engkau memuaskan hasrat kami. Dan Engkau memberikan perlindungan yang sempurna. Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Ajari kami untuk terus menyadari segala kebaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan seluruh jajaran menteri. Engkau selamatkan Indonesia dari krisis ekonomi, dari krisis kesehatan. Engkau memberkati seluruh pekerja-pekerja sosial, tenaga medis, para medis untuk menanggulangi virus corona ini. Tuhan, hanya Engkau yang dapat menyelesaikan semuanya. Tuhan, Engkau berkati Banyuwangi. Engkau berkati seluruh Kabupaten Banyuwangi, Ibu Bupati, Wakil Bupati, sampai dengan seluruh jajaran kepala dinas komponen, sampai dengan camat, kepala desa, kepala kelurahan. Berkati semuanya, Pak. Terima kasih. Dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami. Kami akan melanjutkan semua kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati, lindungi Bapa. Kau memberkati pula anak-anak kami sudah terlibat di dalam pelayanan. Berkati mereka tim multimedia ini Tuhan. Pemusiknya, pemujinya Tuhan. Berkati semua untuk kemuliaan. Tuhan dipermuliakan. Bapa, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Mari naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, sekarang angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Pada saat ini turunlah atas kita semua berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita, serta persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terus menyertai kita, memberkati kita, melindungi dan menopang hidup kita. Mulai saat ini sampai hari Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kami semua di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin, amin. Of God. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the good